Akhirnya dengan menunggangi situs-situs yang dimiliki oleh pemerintah dan universitas yang memang pada sejatinya itu keamanannya lemah gitu. Rentan ya. Nah, kenapa sih perusahaan membutuhkan untuk SOC ini dibanding dengan layanan keamanan yang lain? Kan udah ada firewall, udah ada yang lain-lain lah seperti itu. Ya, jadi kalau simpelnya sih pasti kan setiap solusi itu punya dashboard atau punya platformnya sendiri untuk diakses oleh si user gitu atau customer. Nah, kalau misalkan setiap solusi yang dimiliki oleh perusahaan itu memiliki platform sendiri tuh pasti akan repot untuk monitoring, Mas. Tuh, jadi SOC ini dapat menjembatani hal tersebut gitu. Yang tadinya mungkin kayak firewall, endpoint security, NDR dan lain-lainnya itu terpisah-pisah. Nah, dijadikan satu monitoring di dalam CMC. Nah, dengan hal itu lebih memudahkan tim SOC dan analisnya untuk mengetahui ancaman-ancaman yang terjadi di dalam perusahaan sih. Untuk mencegah ya. Iya, preventif betul. Kan terus di SOC sendiri itu punya bisa membantu untuk mempredik ya. Jadi memprediksi setiap ancaman yang akan terjadi. Terus juga dari prediksi tersebut akan menimbulkan rekomendasi untuk tindakan preventif ya, penjagaan sebelum hal terjadi serangan gitu. Nah, setelah itu kalau memang terjadi serangan, ya kita otomatis akan mendeteksi dan juga akan meresponnya sih gitu. Untuk nanti dilakukan istilahnya pengobatan dari seperti recovery betul. Recovery-nya. Nah, untuk SOC sendiri itu kan sangat kompleks ya. Betul. Nah, di logo ini punya yang namanya layanan mini SOC gitu. Perbedaannya dari SOC itu sendiri seperti apa? Dan mungkin perusahaan-perusahaan apa aja sih yang memang cocok untuk si mini SOC ini sendiri? Kalau mini SOC sebenarnya secara kerja itu mirip ya, sama lah gitu. Cuman memang secara scope atau ruang lingkupnya itu kita lebih kecil sih. Jadi istilahnya misalkan kita pakai untuk satu komplek besar, nah ini mungkin untuk beberapa klaster aja. Betul gitu. Jadi kalau SOC kita bilang menyeluruh ya dari traffic di network, terus juga dari syslog yang masuk dari firewall atau endpoint security. Nah di mini SOC ini kita pecah hanya menjadi dua gitu. Untuk di firewall itu untuk ATD, Automated Threat Defense, dan juga untuk di server aplikasi gitu. Itu di MAD, Managed Application Defense itu sih bedanya. Nah, kalau untuk targetnya ya, jadi kalau kita bahas mengenai cyber security sih sebenarnya kita nggak bisa bicara dimiliki hanya untuk perusahaan yang besar aja gitu. Untuk perusahaan menengah dan itu sebenarnya juga butuh. Ya, startup yang baru mulai perusahaan dan juga menengah itu harus punya sih. Apalagi kayak finance gitu. Wah iya, itu kan udah wajib ya regulasi kan ya. Nah, saya pernah berkaca gitu di 2019, teman saya punya usaha startup di luar negeri gitu ya. Itu bisa dibayangin baru berdiri belum 1 tahun gitu. Belum 1 tahun berdiri, terus juga jumlah karyawan baru 10 orang. Ya, itu kan secara revenue nggak seberapa gitu ya perusahaan. Cuman belum 1 tahun berjalan sudah terkena malware. Udah kena serangan. Iya. Itu belum 1 tahun. Ya kan? Nah, makanya berkaca dari situ ya kita nggak mau nih di Indonesia terjadi hal serupa. Gitu. Apalagi Indonesia tuh udah jadi tujuan utama untuk serangan salah satu cyber, tujuan terbesar itu 4 besar dunia ya. Dengan banyaknya startup yang sekarang lagi banyak-banyaknya gitu. Jadi tentunya untuk pencegahan itu sangat kita butuhkan. Nah itu dia, kita melihat dari situ. Kalau kita banding dengan SOC kan otomatis secara cost itu besar secara banget cost gitu. Lebih banyak. Dan ini solusi yang cukup affordable. Ya itu dia, betul. Karena kita melihat dari sana, akhirnya kita coba luncurkan mini SOC ini sih untuk mendukung ya teman-teman di perusahaan yang startup ya baru berjalan atau baru bergerak, dan untuk yang menengah sih gitu. Terutama untuk perusahaan-perusahaan teknologi. Ya betul sekali. Tentunya kan ini mini SOC salah satu produk keamanan kan. Ya. Nah sebenarnya seberapa penting sih keamanan tuh bagi perusahaan gitu, menurut Fauji sendiri gitu? Ya kalau keamanan itu sebenarnya nggak bisa ditolerir ya. Karena kan banyak nih, kita nunggu budgetnya dulu nih, nunggu budgetnya belum keluar udah diserang duluan gitu. Iya betul. Seringnya kan seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan kita edukasi lagi bahwa memang keamanan dalam perusahaan itu sangat penting gitu. Ya pasti sih penting banget ya, itu nggak bisa ditolerir lagi untuk sekarang ini ya, terutama untuk teman-teman yang
mungkin segmentasinya itu kayak di FSI ya, financial services gitu. Itu udah jadi regulasi kan. Terus ditambah juga pemerintah kan sudah mendukung melalui undang-undang ini ya, PDP kemarin ya, perlindungan data pribadi. Nah, itu sebenarnya udah udah alert lah dari pemerintah untuk kita siap-siap nih mengenai cyber security gitu. Karena sekarang itu udah nggak ada jaminan perusahaan gue itu baru jalan itu terus nggak kena serangan. Enggak. Semuanya bisa kena. Semuanya kena serangan itu. Nah, Mini SOC ini sebagai solusi sih ya, dibandingkan kita dengan meng-hire seseorang yang sudah expert gitu kan, udah tersertifikasi itu, terus juga itu kan nggak butuh satu orang Mas untuk monitoring ya. Minimal satu tim itu kita butuh 5 orang. Terus meng-hire 5 orang untuk monitoring kan cost banget gitu ya. Jadi mending pakai third party. Ya, third party atau source dari SOC, jasa SOC lain. Nah, itu bisa lebih memangkas cost sih gitu ya, kita lihat lah. Jadi kalau misalkan teman-teman yang punya perusahaan dan baru mulai, apalagi itu startup, bisa hubungin ke Fauji ya. Oh, bisa. Untuk langganan dari Mini SOC Ilogo. Betul. Nanti bisa hubungin ke, ya boleh langsung ke tim sales Ilogo aja ya kan. Nanti kita bisa layani lah semuanya ya kan. Jadi nggak harus ke saya juga. Oke, ada lagi mungkin dari Oji tambahannya? Ya, mungkin tambahannya itu ada penutup pesan dari mantan direktur FBI gitu. Wih, keren banget nih. Jadi ada 2 tipe perusahaan di dunia ini. Yang pertama itu sudah terhack atau terhacking gitu ya. Yang kedua itu akan terhacking. Ya, jangan tunggu terhacking dulu untuk menggunakan jasa SOC. Oke, mantap. Oke, sekian video kita kali ini. Terima kasih Fauji. Ya, sama-sama. Untuk penawaran bisa hubungi kita di ilogo.co.id dan hubungi ke sales@ilogo.co.id. Ya, sampai jumpa di video berikutnya.